Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Atika sudah siap, Kak? Ya, Oke, teman-teman, untuk kelas materi hari ini aku sarankan kepada Kak Atika. Kepada Kak Atika dipersilakan. ya, terima kasih kepada Fasil kelas 25 ini sudah membuka eh, apa untuk hari ini. Perkenalkan nama kakak Kak Atika. Atika Destiara Sari, boleh dipanggil Atika, boleh dipanggil Tia ya. Kakak dari Astronomi ITB angkatan 2015. Kakak tinggal di Bandung, alumni SMAN 1 Balendah. Siapa yang Balendah di sini ada? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai materinya, kita ini dulu pretest dulu ya. Bentar. Hari ini kita belajarnya kan geometri. Nah, nanti kalian coba dulu kerjain, baru nanti eh, kakak kasih materi dan setelahnya bisa di ini. Nah, ini. Oke, sudah di chat ya ininya, link pretestnya. Boleh dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Eh, Jangan lupa pakai nama asli, jangan pakai nama yang lain. Nanti kan ini untuk melihat progres kalian. Kalau misalkan pakai nama yang lain, nanti nggak kelihatan progresnya. Ada titik dua juga.
Hmm. Terus bangun datar, segitiga, lingkaran, bangun ruang, dan dimensi tiga. Nah, nomor 2 sama sampai 4 itu sebenarnya sama-sama bangun datar, cuman diperdalam gitu ya, di segitiga sama lingkaran karena dia punya kasus-kasus yang berbeda gitu. Nah, terus untuk bangun ruangan, bangun ruang kayak semuanya gitu, tapi kita juga belajar dimensi tiga. Cuman biasanya untuk penalaran matematika nggak mungkin nggak ada sih ya dimensi tiga ini, cuman apa salahnya belajar lah ya. Jadi siapa tahu di apa karena tahun-tahun sebelumnya sih nggak ada ya tentang dimensi tiga. Dimensi tiga biasanya di PK gitu, tapi bisa jadi ada yang iseng gitu ya. Intinya kan tentang geometri. Nah, dimensi tiga ini bagian dari geometri gitu. Nah, kita pertama ke garis dan sudut dulu ya. Nah, nanti kakak kalau misalkan nanya, boleh kalian misalnya nggak jawab langsung, tapi boleh pakai emot, misalkan jempol gitu ya, atau checklist, atau pokoknya untuk ngasih tahu kalau kalian udah ngerti atau belum. Kalau misalkan bingung, boleh nanya langsung lewat chat atau apa namanya pakai emot dulu ya untuk biar nanti kakak bilang, oh ya, boleh silakan tanya gitu. Nah, pertama tentang garis dan sudut. Garis ini adalah susunan titik yang tak hingga banyaknya saling bersebelahan, memanjang gitu ya dari kanan kiri atau atas bawah. Jadi garis itu kumpulan titik-titik gitu ya. Dari kumpulan itu membentuk yang namanya garis. Nah, kalau sudut itu dari eh, dua garis gitu ya. Dua garis yang memotong, terus akhirnya dia menjadi sudut daerah, suatu daerah gitu ya. Nah, bagian-bagian sudut ini ada yang namanya kaki sudut. Kaki sudut itu si garis itu ya. Terus ada yang namanya titik sudut. Jadi titik sudut itu yang ujungnya gitu ya, itu namanya titik sudut. Dan daerah sudutnya. Jadi eh, berapa besar nilai sudutnya itu namanya daerah sudut. Nah, selanjutnya penamaannya gitu ya. Untuk penamaannya, kalau misalkan nih sudut B gitu ya. Kalau misalkan namanya cuma satu, B doang, ya berarti ini sudut yang ada nilai B-nya. Tapi biasanya di soal-soal itu kita nemuin pakai 3 huruf gitu ya. Jadi bisa aja namanya sudut ABC atau sudut CBA, tapi yang pasti tengahnya itu merupakan nama sudutnya gitu. Nah, untuk jenis-jenis sudut, seperti yang sudah diketahui gitu ya, sudut lancip itu sudut antara 0 sampai 90 derajat. Terus sudut siku-siku itu tepat 90 derajat. Sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 hingga 180 derajat. Terus sudut lurus itu 180 derajat. Terus nanti gimana kalau kebalikan ini kayak yang atas ya, kuadran satu sama kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4 gimana? Sama aja sebenarnya yang pasti bentuknya kalau lancip itu dua garis yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya gitu. Walaupun nama sudutnya 270 dengan 180 misalnya. Tapi kan kita lihat bentuknya. Bentuknya itu dia antara 0 sampai 90 derajat gitu. Nah, terus hubungan dari dua sudut dalam satu garis terus dipotong misalkan gitu ya di kartesius mungkin gitu. Nah, ada yang namanya sudut pelurus. Sudut pelurus itu jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau misalkan dia terdiri dari sudut lancip dan sudut tumpul. Biasanya ditanya X-nya apa atau Y-nya apa. Kalau sudut berpenyiku itu jumlah sudutnya 90 derajat. Terus kalau sudutnya bertolak belakang itu jumlah sudutnya 360 derajat. Tapi nomor satu dan tiga, jadi saling bertolak belakang itu sama nilai sudutnya. Karena kan kalau kita lihat tiga dan empat, dia adalah eh, apa pelurus kan ya. Nah, tapi satu dan tiga, dua dan empat itu sudut yang sama gitu ya. Maksudnya satu dengan tiga dan dua dengan empat. Jadi saling bertolak belakang. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada dua buah garis sejajar terus dipotong oleh satu garis gitu ya.
Potongannya punya gradien tertentu atau kemiringan tertentu. Nah, yang namanya sudut sehadap itu sama besar. Sudut sehadap apa? Misalkan A dan E sama-sama menghadap ke kiri gitu. Terus sudut B dan F, sudut D dan H, sudut C dan G itu nilainya sama gitu. Terus ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Contohnya sudut D dengan F itu juga sama gitu. Jadi A sama E, misalkan D sama F, C sama E, itu namanya dalam berseberangan. Jadi ada di dalam dua garis itu. Terus kalau luar berseberangan berarti A dengan G, gitu ya, H dengan B. Oke, selanjutnya sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak, maksudnya kan kalau tadi berseberangan, kalau sekarang sepihak, maksudnya sepihak di satu garis sama-sama di kiri, terus di dalam gitu. Nah, itu jumlahnya 180 derajat. Misalkan D sama E dan C dengan F. Itu dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Luar sepihak pun sama. A dengan H, B dengan G gitu. Itu jumlahnya 180 derajat. Sudut yang bertolak belakang tadi udah disinggung ya, itu sama. Jadi A dengan C, D dengan B, E dengan G, dan F dengan H. Nah, coba nih contoh eh apa untuk segitiga jumlah sudutnya 180 derajat, tapi dipakai nggak sih gitu ya? Kita lihat nih, besar sudut ACB berapa? ACB berarti sudut yang C kan? Yang ini yang ditanya. Coba lewat chat boleh. Sudutnya berapa? Ini namanya sudut pelurus. Sudut pelurus berarti A, oke, sama dengan 180 dikurang 115. Hmm, iya, B harusnya ya, 65. Sip, oke. Selanjutnya, nih, ada dua garis sejajar dipotong oleh dua garis yang berbeda, tidak sejajar. Berapakah nilai Y? Apakah membantu nih satu dan dua untuk mendapatkan nilai Y? Kayaknya ini bukan Y, ini Z. Soalnya 135, sedangkan Y lancip kan. Jadi kayaknya ini Z ya, bukan. Set gitu. Oke. Nah, berarti dia apa nih? Kalau misalkan X-nya diketahui, apakah Z-nya bisa diketahui? Z-nya Y-nya diketahui? Cukup? Kalau dapat X, dapat sudut ini. Kalau dapat sudut ini, dapat sudut yang ini nih sama ya. Terus kalau ini doang, nggak bisa, harus sama Z. Karena kalau dapat Z, dapat sudut yang ini juga, misalnya tanda seru. Nah, akhirnya baru kita dapat sudut Y. Akhirnya dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu pernyataan tidak cukup gitu. Paham? Sebenarnya soal-soal kayak gini tuh nggak perlu terlalu ngitung untuk beberapa kasus ya gitu. Kayak misalnya kasus ini. Ya kita nggak usah benar-benar ngitung berapa sudutnya, tapi bisa memperkirakan gitu. Gimana? Paham? Enggak? Paham? Baru awal. Oke, sip. Selanjutnya. Hmm, tentang kedudukan dua buah garis gitu ya. Jadi dari dua buah garis ternyata kita bisa melihat adanya empat jenis garis gitu ya. Yang pertama garis sejajar. Garis sejajar ini adalah garis berada pada bidang yang sama, tapi ketika dia dipanjangin terus dia nggak akan nemu suatu
perpotongan gitu. Berarti dia nggak punya himpunan penyelesaian kalau di persamaan garis gitu ya. Jadi gradiennya sama. Kalau garis berpotongan, jadi eh, dua garis punya satu titik potong yang sama atau titik persekutuan. Garis yang berhimpit berarti kedua garis ini setidaknya punya dua titik potong. Tapi sebenarnya dimanapun dia berada gitu itu pasti adalah titik potongnya gitu. Nah, terus kalau garis bersilangan berarti dia dua garis udah nggak sejajar, nggak dalam satu bidang, jadi dia nggak akan eh, terpotong, nggak akan adanya ketemu satu titik potong gitu ya. Nah, untuk menemukan panjang garis bisa dengan ini vektor ya, pakai vektor. Jadi kuadratnya dari titik X dengan X, selisihnya gitu ya, ditambah Y dengan Y, kuadratin selisihnya gitu. Terus gimana kalau dari titik ke garis? Nah, ini rumus, tapi sebenarnya jarang ada. Dan sebenarnya masih bisa apa namanya, bisa dicari dengan cara ini sih ya, vektor-vektor gitu. Oke, selanjutnya, nah coba nih contoh soal. Ada biang lala, titik pusatnya 0,0, terus titik P berada pada ketinggian, nah ini nggak kebaca, 35 meter dari permukaan tanah, terus setiap biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D dalam waktu 5 menit. Terus setiap penumpang biangnya telah menjalani lintasan 125 pi per 4 meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala, terus misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter, maka jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Oke, nah berarti kan kita apa sih namanya analisis dulu gitu ya, satu-satu. Yang pertama kita punya titik P ke tanah gitu ya. Yang ini dari sini ke sini gitu. Ini 35. Nah, berarti P ke D ini adalah 25 kan? Terus udah gitu ini artinya jari-jari. Nah, gitu ya. Terus udah gitu kita punya eh, dari titik D ke titik Q. Nah, ini kan 10 meter, ini 5 meter, berarti di sini gitu ya. Nah, terus udah gitu katanya ada lampu nih di suatu titik. Nah, lampunya misalkan kalau mau dapet titik terjauh kan kemungkinan ada di sini ya kan? Hmm, ini. Set, set. Karena mau nyari jarak terjauh. Kalau misalnya jaraknya di sini nggak termasuk terjauh, di sini juga nggak. Jadi pasti di miringnya gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya Pitagoras ya. Pitagorasnya di sini belum dicantumin karena kakak nyantumin materi Pitagoras di segitiga sebenarnya. Tapi di sini malah udah kepake ya. Nah, emang Pitagoras tuh kepake di mana-mana. Jadi udah ada 25, terus di sini udah ada 40. Berarti bukan 40 ya. Dari sini ke sini tuh 30. Nah, istimewa nih Pitagorasnya. Berarti dari P ke Q berapa? Hmm, gimana sih biar gak gede? Oh, gini. Hmm. Jadi kan sudut sisi istimewa Pitagoras, sisi istimewa, iya betul. Pitagoras 3, 4, 5, 5, 12, 13, terus 7, 24, 25, 8, 15, 17. Sebenarnya masih banyak, tapi ini yang paling terkenalnya gitu ya, yang paling sering dipakai. Nah, berarti kan kelipatannya 30, 40, ini 50. Nah, berarti ini misalnya dari lampu.
Lampu ke titik Q berarti jadi berapa? Lampu ke titik Q itu adalah 25 ditambah 50 aja. Jadi 75. Hmm. Nggak sesusah itu kan, ternyata hanya perlu menganalisis gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bangun datar. Nah, di materi bangun datar kita kenalan dulu nih. Ada yang namanya sisi, ada yang namanya sudut, ada yang namanya diagonal, simetri lipat, dan simetri putar. Karena sisi di bangun datar dengan sisi di bangun ruang itu berbeda. Makanya dikenalin dulu. Sisi ini adalah garis tepi atau garis lurus yang membatasi suatu bidang. Sedangkan sudut itu daerah pertemuan antara dua sisi. Hmm. Karena sisi dibangun ruang itu artinya bidang. Sedangkan sisi yang dibangun datar menurut bangun ruang itu adalah rusuk gitu. Terus diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada suatu bangun datar sehingga garis tersebut membagi bangun datar menjadi dua bagian gitu. Nah, eh kalau di bangun ruang, diagonalnya ada diagonal sisi adalah diagonal yang ada di bangun datar ini. Terus ada diagonal ruang, jadi dia suatu garis yang membagi bangun ruang itu. Terus ada yang namanya simetri lipat, yaitu garis lipatan dalam bangun datar yang membagi dua bangun datar sama besar. Jadi simetri lipat ini sebenarnya diagonal juga kan ya gitu. Cuman untuk bangun datar yang punya eh apa ketika dipotong oleh diagonal itu sama benar-benar sama besar kan kalau diagonal doang gitu itu menjadi dua bagian doang tapi belum tentu sama besar misalkan kayak layang-layang diagonalnya dia nggak sama besar kan. Terus simetri putar itu adalah putaran pada suatu bangun datar, kalau misalkan satu kali putaran penuh pada pusat simetrinya, dia akan menjadi bentuk bangun datar semula, gitu. Misalnya yang persegi gitu ya, persegi mah di mana-mana juga. Nanti taruh titik di situ, diputar tetap aja jadi bangun persegi gitu. Nah, ini daftar dari bangun datar dengan jumlah sisi, jumlah sudut, banyak diagonal, simetri lipat, dan simetri putar. Bangun datar yang ada itu adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, terus trapesium, ada trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Terus kalau misalnya trapesium sembarang nggak ada, kenapa? Karena trapesium sembarang itu kayak segi empat, tapi segi empat sembarang aja gitu kan. Terus belah ketupat, nah sering ketukar nih belah ketupat sama layang-layang ya. Belah ketupat itu kayak perseginya gitu ya. Jadi kayak sisinya tuh akan sama, tapi diagonalnya yang biasanya berbeda gitu. Tapi harusnya sama sih ya. Nah, kalau layang-layang baru dia lebih ada jadi hanya dua sisi yang sama besarnya nih. Terus segitiga, segitiga ini ada tiga, segitiga sama sisi, sama kaki dan sembarang dan yang terakhir lingkaran. Tapi ada juga segi N gitu ya. Jadi nanti ada materinya sendiri untuk segi N gitu. Karena tergantung seginya berapa, mau 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini sifat-sifatnya gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Semoga sih udah hafal ya, udah paham konsep tentang jenis-jenis bangun datar ini dari waktu SD kan ya bentuknya kayak apa, punya berapa sudut, terus diagonalnya gimana kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya dengan melihat bentuknya, yang penting tahu bentuknya apa gitu ya, persegi kayak apa, persegi panjang kayak apa, bisa bisa menjabarkan sifat-sifat bangun datar ini gitu. Nah, yang harus dihafal memang itu adalah luasnya, luas bangun datar. Jangan ketukar sama keliling gitu ya. Kalau luas itu misalnya yang persegi, karena sisinya sama, itu ya udah kalikan sisinya gitu, sisi kali sisi. Persegi panjang, sebenarnya sisi kali sisi juga, tapi sisi satu dengan sisi duanya beda, makanya panjang kali lebar. Jajar genjang ini sebenarnya terdiri dari dua segitiga. Jadi kalau udah tahu segitiga itu luasnya kayak apa, setengah kali alas kali tinggi, karena ada dua, ya udah dikalikan dua sehingga kita punya alas dikali tinggi. Biasanya kalau mengerjakan soal-soal tentang jejar genjang, kemungkinan
Soalnya itu berhubungan dengan Pitagorasnya. Jadi biasa diketahui si sisi miringnya gitu. Nah, nanti berapa tuh sisi tingginya gitu. Terus kalau lingkaran, lingkaran pi r kuadrat. Pi-nya bisa pakai 22/7 kalau kelipatannya 7, bisa pakai 3,14 kalau kelipatannya selain 7 gitu. Nah, terus jari-jari adalah dua kalinya, setengahnya diameter. Terus belah ketupat sama layang-layang, ya ini rumusnya sama ya. Dia diagonal pakainya. Diagonal satu kali diagonal dua dibagi dua. Yang penting tahu bentuknya kayak apa. Sama untuk layang-layang nih paling sering soal yang muncul adalah mencari nilai si diagonalnya, misalkan gitu ya. Yang diketahui adalah sisi-sisinya. Tuh. Trapesium. Kalau trapesium nanti ada dua sisi yang sejajar dibagi dua kali tinggi. Jadi kayak kayak segitiga, tapi dia punya dua sisi yang sejajar. Jadi dijumlahin dulu. Tuh. Nah ini kalau keliling sebenarnya tuh nggak usah dihafal sebanyak ini gitu ya. Yang penting tahu konsep keliling itu apa. Keliling itu kan tinggal jumlahin setiap sisinya gitu. Setiap sisi bangun datar intinya sih gitu. Cuman kalau dijabarin ya kayak gini gitu ya. Misalkan keliling persegi, sisinya ada 4, makanya jadi rumusnya 4 kali S. Tapi kalau kakak tuh tidak suka dengan menghafal gitu ya, karena emang otaknya kayaknya matematis gitu, jadinya nggak terlalu suka dengan menghafal. Jadi prinsipnya lebih sedikit menghafal, tapi paham konsep. Ketika paham konsep, rumus itu akan turun sendiri gitu. Hmm. Jadi ada yang mutlak memang harus dihafal, tapi matematika itu banyak penurunannya gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting paham konsepnya apa, itu materi apa gitu. Nah, begitupun dengan ini. Kalau keliling, menurut kakak sih nggak usah dihafal ya. Nah, terus untuk bangun IN. Segi N itu kalau kelilingnya kan tinggal dikalikan semua aja ya sisi-sisinya. Kalikan dijumlahkan gitu. Jadi misalkan segi 6 berarti 6 kali sisinya gitu. Nah, untuk mencari jumlah sudutnya, nah kan bukan kalau segi 3 jumlah sudutnya 180 derajat. Kalau segi 4 360 derajat. Tapi kalau segi N itu adalah N-2 dikali 180 derajat gitu. Terus kalau mau nyari besarnya sudut, tinggal dibagi aja 360 dibagi dia segi berapa dibagi N. Cari luasnya gimana? Kalau misalnya kita bagi-bagi semuanya kan kayak lingkaran gitu ya, tapi lingkaran yang ada tegak-tegak gitu ya sisinya. Nah, sehingga kita akan bisa membuat segitiga. Segitiga sebanyak sisinya itu. Nah, jadi kalau luas segi n beraturan ya tinggal dikalikan aja. Kita cari tahu satu luas segitiga dikalikan setiap eh, sisinya. Maksudnya dia segi segi berapa gitu. Nah, coba nih kita lihat. Ini materi bangun datar dengan apa luas atau keliling gitu ya. Nah, kita lihat di sini persegi kecil diberi warna jingga memiliki luas yang sama. Jika panjang sisinya satu satuan, maka panjang sisi terbesarnya berapa? Maksudnya dari sini ke sini itu berapa gitu. Nah, karena panjang sisinya satu satuan, kita misalkan pengen cari ini aja kan ini persegi ya semuanya. Nah, gitu. Ini satu, ini pasti satu. Ini juga satu. Nah, sekarang kita punya apa? Segitiga Pitagoras gitu ya. Yang ini nih yang setengah. Ini satu, berarti ini adalah akar dari satu kuadrat ditambah satu kuadrat. Atau sama dengan akar 2. Nah, berarti ini akar 2, ini juga akar 2. Gitu. Berarti 2 ditambah isinya sama dengan 2, eh, biar nulisnya ini satu-satu. Nah, 1 ditambah 1 ditambah akar 2 ditambah akar 2. Nah, kemarin udah belajar aljabar kan ya? Nah, yang akar ini dia jangan dijumlahin dengan si satu gitu. Ini kan kakak juga dulu pernah ngajar ya di SMA. Dan kebanyakan anak SMA
belum tahu tentang ini gitu ya. Bukan belum tahu sih, mungkin lupa atau nggak merhatiin dulunya gitu ya. Sehingga kita hitung yang angka dengan angka biasa, jadi dua. Terus akar dua sama akar dua anggap aja kayak aljabar. Jadi misalnya dimisalin X gitu ya. Jadinya ini kayak satu tambah satu, dua juga. Tapi si variabelnya adalah akar dua gitu. Sehingga jawabannya dua ditambah akar dua. Tuh, paham? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ada dua segitiga sama sisi kongruen, kelilingnya 24 cm, tumpang tindih. Sedemikian sehingga sisinya saling sejajar. Terus keliling segi enamnya. Oke, berarti maksudnya pengen nanya ini nih ya. Ini, 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 ini. Oke. Nah, jadi di sini dua segitiga sama sisi yang kongruen dengan keliling 24 cm dan tumpang tindih. Hmm. Berarti kan eh, maksudnya maksudnya yang dicari itu misalkan ini A, ini A, ini A gitu ya. Terus yang ini B, ini B, ini B gitu. Terus yang ini C, ini C, ini C, ini A lagi. Terus ini B, 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 ini C, ini C, ini C gitu. Berarti kita punya yang ini gitu ya. Dua a ditambah dua b ditambah dua c. Sekarang kita cari tahu dulu nih berapa A, B, dan C-nya. Tapi sebenarnya nggak usah lihat berapanya gitu. Ini tandanya gini deh. Nah, sama. Nih, gitu. Ini tiga deh. Nah, gitu. Nah, cuman apa nih pengertian dari 24 cm yang tumpang tindih ini gitu ya. Nah, berarti eh segitiga sama sisi kongruen dengan keliling 24 cm tumpang tindih. Nah, berarti kita bisa melihat panjangnya si keliling dari A tambah B tambah C itu sama dengan 24 bagi 3 gitu. Karena di sini ada kelilingnya satu dua tiga satu dua tiga, jadi kayak keliling segitiga semuanya gitu maksudnya. Jadi ini tiga a 3b 3c sama dengan 24 sehingga A tambah B tambah C-nya sama dengan 24 bagi 3. Berarti sama dengan 8. Nah, berarti ini 2 kali A tambah B tambah C aja. Sama dengan 2 kali 8, 16. Tuh. Oke, masih aman ya. Cuman harus ngerti ininya aja sih, keliling ini maksudnya apa gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Ini termasuk salah soal sih, karena gak ada di pilihan gandanya waktu itu aku ngitung. Jadi kan misalkan nih kita punya ini adalah sisi A, terus ini sisi B, ini sisi C, ini namanya D, ini E, ini F gitu ya. Nah, terus ini tuh menunjukkan keliling masing-masing. Berarti kalau keliling itu kan persegi panjang tuh dua kalinya penjumlahan dari dua sisi gitu ya. Misalkan yang diketahui yang pertama 2 kali B tambah D gitu ya. Itu sama dengan 11. Terus yang 20 berarti 2 kali E ditambah A sama dengan 20. Terus yang 8 ya berarti 2 kali B tambah E itu adalah 8. Terus 2 kali apa lagi nih? C tambah E itu 11. Terus 2 kali B tambah F itu 11 juga. Nah, sedangkan kalau mau nyari keliling persegi panjang ABC berarti kita punya 2 dikali A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F gitu ya. Hmm. Terus kita punya apa aja nih? Yang pertama 2 kali B tambah D.
Terus kita punya lagi A sama C gak ada. A sama E boleh lah ya. Berarti 2 kali A tambah E. Hmm. Terus yang nggak ada apa berarti 2 kali C tambah F. Nah, C tambah F, 2 kali C tambah F nemunya dari mana? Berarti coba temuin dari eh ini B sama B ini E sama E. Nah, dari sini nih bisa. Nah, sehingga untuk yang ini kita jumlahin semuanya. Jadi kita punya dua, bentar. B, E, iya. Kita punya B, yang ini deh, dua ini aja. Mana? Hmm. Nah, dua ini nanti digabung, digabung. Ada inilah gitu maksudnya. Berarti kita punya dua C tambah E tambah B tambah F gitu ya. Itu sama dengan dua dua 11 sama 11. Nah, terus kita pisah 2 B tambah E ditambah 2 kali C tambah F itu sama dengan 22. B tambah E-nya 8, berarti 2 kali 8 ditambah 2 kali C tambah F sama dengan 22. Berarti 2 kali C tambah F-nya sama dengan 22 dikurang 16. Berarti jadi, kok 16? Ya benar. Berapa? 22 kurang 16? Kok enggak sih? Kan 2 kalinya itu 8. Mana penghapus? Nah, 8. Nah, ini 8 berarti 14 ya. Nah, ya udah nemu semua. B tambah D itu 11 ditambah ini 20 ditambah, jadi jawabannya 45. Nggak ada di jawabannya karena dia eh, salah di pilihan ganda atau salah di soalnya. Kayak dia maksudnya apa tapi pilihan gandanya malah itu. Dan 3 sudut gitu. Nah, sisinya biasanya tuh kita tulis dengan misalkan nih di Pitagoras gitu ya. Nah, di Pitagoras pun kalau misalkan ini sudut C, ini sudut A, ini sudut B gitu ya. Nah, yang depan sudut itu kita kasih huruf kecil, jadi B. Ini A, ini C. Hanya penulisannya aja sih. Kalau misalkan mau pakai kayak gini juga bisa. Misalkan A sama C AB atau BAC gitu. Hanya sebuah penamaan. Terus total sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, segitiga ini dia punya tiga tiga jenis tergantung dari mana. Maksudnya ketika dari sisi, tiga jenis itu adalah sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Kalau dari sudut, ada yang lancip, ada yang tumpul, kaki, terus sudutnya lancip, berarti segitiga lancip sama kaki. Nah, tapi kalau tumpul, kalau misalkan enaknya ya, segitiga sama sisi, ini sudutnya udah pasti 180 bagi 3, jadi 60 derajat. Makanya dia nggak punya yang namanya segitiga tumpul dan siku-siku gitu, karena udah pasti sudutnya adalah 60 derajat semuanya gitu. Kalau sama kaki, dia bisa punya eh, tumpul gitu. Yang tumpul itu yang di sini, yang atasnya gitu. Terus siku-siku juga bisa. Misalkan sudut 45 derajat gitu ya, karena siku-siku itu adalah 90 derajat. Terus kalau sembarang, wah tentu aja dia punya 3 3 4 ini. Rumusnya tuh 4 ini, tapi yang sering dipakai itu adalah
Sebenarnya tergantung tergantung diketahuinya apa. Cuman yang nomor 4 itu jarang banget, makanya jarang banget buat dihafal juga gitu ya. Yang paling sering adalah satu, 2, dan 3. Kalau yang rumus dasar ini berarti kita harus tahu dulu tingginya berapa. Karena nggak semua segitiga bisa langsung diketahui tingginya, makanya pakai rumus Heron. Rumus Heron ini dipakai untuk segitiga sembarang biasanya. Jadi tiga sisinya diketahui gitu. Nah, pakai rumus Heron. Panjang sih. Paling sebel kalau pakai rumus ini. Nah, terus kalau yang kedua ini pakai rumus luas dengan sudut. Jadi diketahuinya tuh dua sisi gitu ya, dua sisi yang dia kalau ketemu akan punya sudut gitu. Jadi dua sisi satu sudut diketahui, maka kita bisa pakai rumus luasnya adalah perkalian sisinya dikali sin sudutnya dibagi dua gitu. Kalau ini jarang dipakai si rumus alternatif ini. Berarti kan ini mah harus tahu tiga sudutnya, apa? Jadi diketahui tiga sudut tapi satu sisi. Jadi satu sisi dengan tiga sudut. Baru pakai rumus luas yang ini, tapi jarang banget dipakai gitu. Nah, dari segitiga ini kita punya yang namanya garis istimewa, yaitu ada garis tinggi menghubungkan satu titik ke sisi hadapannya secara tegak lurus gitu. Nah, ya semacam proyeksi lah gitu. Namanya garis tinggi ya dia akan membentuk tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga ini adalah eh, titik yang diproyeksikan terhadap garis di depannya secara tegak lurus gitu. Jadi kalau misalkan miring itu bukan sisinya, bukan tingginya. Terus kalau garis bagi itu dia membagi dua sudut sama besar. Kalau garis berat dia membagi dua sisi sama panjang. Dan terakhir garis sumbu itu adalah dia membagi dua bagian sama panjang dan tegak lurus tapi bukan dari titik sudutnya gitu. Jadi misalnya ada alas, alas A sama B, terus dibagi dua. Nah, itu namanya garis sumbu gitu. D-nya bisa di mana aja, jadi bukan di yang C ini ya. Gitu. Kalau yang lain kan dari titik sudut yang atasnya ya gitu. Tapi kalau garis sumbu bukan. Nah, ini teorema Pythagoras yang aku maksud. Tapi yang penting udah tahu ya. Nah, yang paling sering keluar untuk soal penalaran matematika, contohnya yang tahun 2025 gitu ya. Ini adalah kesebangunan segitiga. 2023 juga ada ya. Jadi kayak nyari lampu gitu ya, bayangan lampunya di mana. Nah, itu pakai segitiga sebangun sebenarnya. Jadi segitiga sebangun ini adalah dia ada dua segitiga, ukurannya berbeda. Jadi sisinya akan menjadi perbandingan dan kita harus melihat sudut-sudutnya. Sudutnya pasti bersesuaian atau sama besar. Tapi kalau kongruen, jadi segitiga itu ada yang namanya sebangun, ada yang namanya kongruen. Kalau kongruen sama persis, cuman mungkin arahnya beda gitu. Misalnya yang satu segitiganya A sama B-nya di bawah. Sebentar. Kok habis baterai? Kita lanjut. Kalau segitiga kongruen itu misalkan yang C jadi sudut di atas ini ya, tapi bisa jadi di bawah gitu. Nah, tapi karena sisinya sama, sudutnya sama, itu namanya segitiga kongruen. Tapi kalau sebangun, itu sisinya hanyalah perbandingannya, tapi sudutnya bersesuaian sama besar gitu. Jadi misalkan nih, sudut A dengan sudut D itu sama, sudut B dengan sudut E, sudut C dengan sudut F. Maka nilai AB itu berbanding dengan DE. Itu akan sama dengan perbandingannya CB atau BC dengan FE, EF.
Terus bisa juga sama dengan AC dengan DF gitu. Ini materi rasio. Harusnya kalau kemarin udah belajar aljabar udah tahu tentang rasio ya. Gitu. Nah, selanjutnya perbandingan sisinya pada segitiga sebangun. Yang penting tahu dulu mana segitiga yang mau jadi sebangunnya. Misalkan nih, segitiga eh, ABC dengan CDE itu si segitiga sebangunnya. Terus dengan segitiga ini ACF sama EBD. Cari dulu sisi yang bersesuaiannya yang mana. Jadi nanti tinggal di sama denganin. Terus kalau misalkan pakai segitiga siku-siku. Nah, ini juga bisa termasuk ya. Terus kalau trapesium, ya sebenarnya kayak kakak tuh nulis ya nulis aja. Siapa tahu kalau kalian mau menghafal ya. Tapi kalau kakak bukan tipe yang menghafal gitu. Jadi tahu konsepnya nanti juga bakal keluar rumus ini gitu ya. Nah, kalau trapesium dia bisa pakai dua apa segitiga sebangun dari sini. Nah, misalkan ini namanya O, di sini namanya P. Jadi ada segitiga ODE sama ADP gitu. Nanti pakai sebangun lagi gitu. Ini kalau mau ngafalin silahkan. Kalau mau trapesium langsung ya gitu. Ngafalin rumus ini pasti memudahkan. Cuman kalau hafalannya kurang ya berarti ngerti konsep gitu. Konsep sebangun segitiga itu apa? Oke, kita ada soal nih. Jadi ada segitiga ABC. Titik D membagi sisi AC sehingga AD sama DC 1 sama 2. Hmm. Oke. Terus nggak kelihatan nih. Misalkan E adalah titik tengah BD, terus F titik potong garis BC, dan perpanjangan garis AE, jika luas segitiga semuanya 720, maka luas segitiga EBF berapa? Oke, berarti kan ini misalkan X gitu ya. Si luas ini namanya X. Nah, gitu. Terus di sini karena ini 1, ini 2 gitu ya. Dengan tingginya sama-sama, misalkan karena ini alas gitu ya. Tingginya tuh sebenarnya sama-sama di sini gitu. Nah, misalnya ini adalah tinggi segitiganya. Jadi ini alasnya, maka atau oh salah bukan di sini. Ini gimana sih? Menghilangkan. Eh, nah, kalau alasnya di sini, tingginya, ya karena dia sembarang, pokoknya tingginya akan sama. Nah, misalnya nih, luas segitiga ABD dengan luas segitiga ACB itu punya tingginya sama. Tinggi apa ini ABD dan itu akan sama dengan tinggi ACB. Nah, alasnya doang yang berbeda 1 banding 2. Alasnya eh CBD ini. Benar. CBD. Tinggi CBD. Nah, ini 1, ini banding 2 gitu. Berarti kalau mau total itu 3 kan? Nah, berarti luas segitiga ABD itu akan sama dengan sepertiganya luas segitiga ABC gitu. Berarti eh, yang ABD itu 720 dibagi 3. 240. Berarti yang ini kan 240, yang ini totalnya 480 gitu ya. Hmm, total. Berarti si X ini adalah 408, salah. X tambah inilah ya, X tambah total ini. Oke, tar. Set.
gitu. Selanjutnya kita cari ini, misalkan A, E, B, A, D, E itu juga segitiga dengan titik yang mana yang tengah tuh E ya. Titik E itu adalah titik tengah BD. Hmm. Oke, karena ini titik tengah berarti kita bisa bikin garis lagi nih di sini gitu. Nah, berarti kita punya ini tuh 240 karena ini titik tengah ya. 240 ini juga 240 dikurang X gitu. Karena totalnya 480. Nah, terus yang sebangun adalah luas segitiga EBF dengan ABF. Hmm. Kenapa? Coba lihat. EBF dengan ABF. Mana lihat? Sudutnya ini alasnya sama ya di sini. Terus si E ini kan dia apa namanya? Jadi garis yang memotong dua sudut yang sama gitu ya. Hmm. Terus ini akan sama dengan luas segitiga ECF yang ini per luas segitiga ACF yang besarnya. Hmm. Gitu. Berarti EBF itu adalah mana EBF X ya. Terus ABF ABF ini karena dia si E ini di titik tengah, berarti ini 120, ini juga 120 kan? Berarti ABF itu 120 ditambah X. Hmm. Selanjutnya ECF. ECF 240 dikurang X. ACF, wah banyak nih ACF ya. 120 ditambah 240 ditambah 240 min X. Tambah 240 ditambah 240 min X. Hmm. Dah, tinggal masukin semuanya. Berarti ini menghalangi. Oke, nah, berarti kita punya X per 120 ditambah X sama dengan 240 dikurang X per 600 min X. Terus masuk apa kalikan pelangi, kalikan silang gini. Jadinya X kali 600 min X sama dengan 120 tambah X dikali 240 min X. Hmm. Nanti kuadratnya akan hilang. Karena ini min X kuadrat, yang ini juga min X kuadrat. Ya udah kita pedulikan saja yang X gitu ya. 600X sama dengan X ditambah 120 tambah 120 kali 600X sama dengan 120X ditambah 28.800. Terus 600 dikurang 120, 480. X sama dengan 28.800. Berarti X sama dengan 28.800 per 480. Hmm. Nah, tadi kan 288 itu dia terdiri dari 24 sama 12. Nah, bisa dicoret sama ini. Ini kan 24 sama 12. Sama 10 ya berarti. Terus 48 itu 4, 2, 4-nya di bawah. Terus 24 sama ini 6. Jadi X-nya adalah 60.
Nah, udah deh, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini garis apa bagi ya? Perbandingan luas segitiga ABD dengan ABC. Oke, berarti kita kan punya dua segitiga siku-siku sama kaki. ABC, sudut siku-siku di C, terus titik BC sama BD adalah garis bagi perbandingan ABD dengan ABC. Oke, berarti karena ini adalah dua sudut yang sama gitu ya, hmm, walaupun dia bentuknya apa kayak gini, miring gitu kayak miring gini. Ternyata karena ini sudutnya ini dengan ini sama, ini juga sama, berarti ini juga siku-siku gitu. Walaupun digambar tidak seperti siku-siku gitu ya. Tapi kita lihat dengan pengurangan semua sudutnya pasti si D ini juga siku-siku gitu. Misalkan sisi AC namanya X, sisi yang BC ini X juga. Hmm. Berarti sisi AB adalah X akar 2 gitu. Nah, terus berarti kita punya eh CD itu sama BD misalkan. CD sama BD, sama-sama alas ya. Terus udah gitu AC si tinggi gitu ya. AC itu sama AC. Nah, AC sama berarti AC sama AC ini ya. AC mana AC nih? Enggak tinggi ya. Sama-sama AC. Bentar, aku salah ya. Bukan AC. AD. AD itu sama dengan AB. Hmm, gitu ya. Oke, berarti kita punya CD sama BD-nya. CD ini X. Kayaknya aku ada yang salah. Kan kita mau nyari alas ya, segitiga ABD. Segitiga ABD sama ABC. ABC berarti totalnya. Hmm. Berarti kita cuma tahu AC. AC sama AB. BD sama AD-nya. Ya, berarti kita cari perbandingan aja ya. BD per AD itu sama dengan CD per, ini kebalik. BD kali AD. Tut, 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 tut. Nah, CD sama BD. Terus yang diketahui lagi tuh AC sama AD. Terus satu lagi miring. AD, AD sama AB. Nah, gini ya. Berarti CD itu gak tahu, tulis aja. Terus BD juga nggak tahu. Terus AC, X. AD sama-sama nggak tahu. Terus yang AD lagi per AB. AB-nya X akar 2. X akar 2. Nah, berarti kita punya AD kuadrat ya, X akar 2. Berarti X kuadrat akar 2 sama dengan AD kuadrat. Hmm. Kita punya AD kuadrat sama dengan AD sama dengan akar dari X
X kuadrat akar 2. Jelek banget angkanya. Atau bisa juga AD AC per AB. Bener sih harusnya gini. Nah, CD segitiga ABD, kita mau nyari apa sih? Luas segitiga ABC. A, ABD berarti BD. Tingginya AD. Nah, kali ABC berarti BC, tingginya AC. Hmm, Oke, berarti kita punya coret ini. Nah, terus BD, BC, BD, BC ini ya. Hmm. Sedangkan AD, AD sama AC-nya, kita nggak tahu ini X. AC sama ya, ABD, ABD. Oh, miring ya. Berarti tingginya AC juga dong. AC. Set, set. Berarti tinggal BD sama BC ini nih. Nah, terus kalau gitu, karena si AC sama AD itu sama sebenarnya, berarti AC sama AB bisa diperbandingin langsung. AC per AB. AC itu adalah X, ini X akar 2. Hmm. Berarti ini juga sama. X per X akar 2. Berarti 1 per akar 2. Atau setengah akar 2. Apa kebalik ya? Oh, kebalik akar 2 banding 1. Ya, gambar menipu memang ya. Dengan akar 2. Itu. Oke. Ya, ini nanti juga akan sama. Kita masih ada suatu titik tembereng, juring. Juring dengan, kan kalau dibikin kayak gini nih juring. Nah, ada segitiga. Segitiga yang tingginya adalah apotema. Gitu. Terus dia dibatasi oleh tali busur dengan panjang busur. Panjang busur itu berarti berkaitan dengan kelilingnya gitu kan ya. Nah, kalau juring dia dibatasi 2 jari-jari. Itu luas. Terus kalau busur itu keliling. Tembereng juga termasuknya luas ya gitu. Tapi luasnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Yang alasnya adalah tali busur, tingginya dinamakan apotema. Terus di lingkaran ini kita punya yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. Terus sudut ibu ya. Dan titik himpit dengan suatu titik pada lingkaran. Intinya sih sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat gitu. Kalau digambar kayak gini. Misalkan ini sudut pusat. Sudut pusat itu dia yang pasti dia ada di titik pusat lingkarannya. Kalau sudut keliling ada di setiap keliling. Jadi titiknya itu dibatasi oleh si apa panjang busurnya ya dari misalnya A sama B-nya nih di sini titiknya itu di lingkaran ujungnya gitu.
Nah, sudut pusat itu adalah dua kalinya sudut keliling. Mau dimanapun sudut kelilingnya, kalau misalkan dia menghadap pusat apa dari sudut pusat yang sama atau busur yang sama, misalkan A sama C gitu. Walaupun sudut pusatnya di sini theta, di sini beta, di sini alfa, tapi dia akan sama karena dia menghadap busur yang sama. Harusnya ini udah dipelajari di kelas 11 ya. Hmm. Nah, kalau misalkan antara dua tali busur, gimana gitu ya? Nah, kalau antara dua tali busur, sebenarnya ini bisa diturunkan dari apa sudut keliling sama sudut pusat gitu. Cuman bisa juga ngafalin ini, misalkan nyari BEC, mana BEC, berarti yang ini nih. Nah, yang ini itu adalah setengahnya dari sudut AOD, berarti si pusat ini gitu ya, ditambah sudut BOC, sudut pusat ini. Nah, dua ini itu di setengahnya gitu. Begitupun nanti AEB, AED, CED, tinggal kayak dilihat dari ininya aja. Misalnya yang eh, mana B BEC ini ya, BEC itu dia menghadap busur BC gitu. Nah, terus nanti nyari yang sudut pusat lainnya berarti yang ini gitu. Ini kalau ada dua garisnya gini ya. Jadi udah pasti si tali busurnya bentuknya seperti ini. Nah, lihat lagi nih AEB. AEB. Berarti si busurnya yang mana? Yang AOB dengan COD gitu. Jadi bukan bertolak belakang juga ya. Saling membelakanginya itu yang mana gitu. Membelakangi sudut pusat yang sama, apa panjang busur yang sama gitu. Nah, kalau misalkan eh apa sudut antara dua tali busur tapi perpotongannya itu di luar lingkaran gitu. Nah, kalau di luar lingkaran kita perhatikan nih, sudut MKL, mana MKL? MKL berarti di sudut K ini. Nah, sudut yang ini itu akan sama dengan sudut KMN. KMN berarti yang ini ditambah sudut KPN. Mana KPN? Nah, ini. Hmm. KMN berarti yang ini sama yang ini itu adalah penjumlahannya adalah ini gitu. Nah, sehingga KPN itu tinggal dikurangi aja. Terus MKL itu adalah setengah sudut pusat gitu ya. Nah, terus tinggal masukin. Berarti sudut KPN ini dia bisa jadi setengah dari eh, apa busur yang sama nih, busur. Ya, ini busur yang sama LM gitu ya, dikurangi setengah dari KON sebaliknya. Gitu kayak tadi juga kan ya. Gitu. Ini untuk mencari sudut yang di ujungnya. Nah, untuk rumus-rumusnya, luas dan keliling udah tahu ya, luasnya pi kali R kuadrat, ini kuadratnya kemana? Pi E kali R kuadrat, kalau keliling lingkaran R-nya dikalikan 2, jadi bukan dikuadratin ya, dikalikan 2, karena sebenarnya pi kali D. Terus kalau luas juring itu berhubungan dengan sudut. Nah, jadinya sudutnya dibagi 360 dikali pi R kuadrat, gitu. Nah, terus kalau panjang busur, sama berhubungan dengan sudut tapi dikalikan keliling lingkarannya. Nah, terus ini adalah lagi nih, sering muncul juga tentang garis singgung dua lingkaran. Tapi biasanya di PK sih, jarang ya kalau di PM. Eh, tapi bisa jadi sih, yang roda-roda itu. Kalau nggak salah ada di 2023, PM 2023. Nah, terus cara rumus mencari panjang garis singgung sebenarnya analisis dulu. Jadi walaupun kita gak hafal nih rumusnya, analisis dulu aja. Yang pasti kita tahu garis singgung persekutuan luar tuh kayak apa. Gitu. Misalkan yang ini ya, berarti yang luar tuh AB nih. Nah, AB ini kalau misalkan ada dua jari-jari ya, R besar dengan R kecil, terus kita misalkan potong nih yang si kecilnya jadi P aksen ini.
Nah, berarti AB akan sama dengan P aksen kan? Sedangkan yang kecil ini itu adalah pengurangan atau selisih dari jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Udah, berarti kalau kita mau nyari eh, P aksennya, itu si miringnya kan ini, miring. Jadi segitiganya itu untuk yang luar ya. Ah, ini anggap aja lurus. Segitiganya itu dia punya alas R min R, terus si miringnya adalah OP atau jarak si dua lingkaran itu. Sehingga kita punya ini, nah ini misalkan X-nya itu sama dengan akar dari kuadrat OP dikurang kuadrat selisih ini, gitu. Jadi sebuah penamaan aja kan. Kalau yang persekutuan dalam gimana? Sama, dia persegi. Dia segitiga siku-siku juga gitu ya. Jadi di dalam tuh misalnya yang AB ini. AB ini itu akan sama dengan kalau misalnya kita bikin lagi dari sepanjang jari-jari. Nah, R ini gitu ya. Berarti itu aksen. Sehingga kita punya panjang gitu ya. Si alasnya jadi terus diketahui OP. Nah, terus ditanya dari P aksen sampai mana sih? Nah, garis ininya ya, P aksen sampai PR. Nah, sama kayak tadi. Berarti tinggal R tambah R kuadrat aja. Nah, sekarang kita punya soal ini ya, tentang luas. Pada gambar berikut, izin minum. Hmm, hmm, hmm. S merupakan titik yang terletak jari-jari lingkaran besar. Berarti S ke Y nih adalah dua satuan. Hmm. Maka arsir adalah, oke, luas yang diarsir nih kalau kita lihat, itu adalah luas lingkaran kecil dikurangi luas juring lingkaran besar. Hmm, gitu. Berarti, eh bukan luas juring aja ya. Ini apa sih? Setengahnya. Ini kan luas juringnya. Terus yang sini, luas apa ya? Temberengnya ya? Oh, iya nanti malah banyak ya. Lebih banyak kalau cuman kayak gini. Mending ini aja sih. Mending setengahnya luas lingkaran kecil dikurangi luas tembereng lingkaran besar. Lingkaran besar. Nah, maksudnya yang mana ini nih? Dari sini sampai sini. Nah, ini temberengnya namanya. Gitu. Oke, sekarang cara ngerjainnya, kan R besarnya sama dengan 2 gitu ya. Berarti pakai Pitagoras lagi, ini R gitu ya. Sehingga kita punya 2 itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Atau 2 sama dengan akar dari 2R kuadrat. Berarti kalau kita mm, kuadratin dua-duanya jadi 4 sama dengan 2R kuadrat. Sebenarnya plus minus sih ya. Tapi kita ambil yang plus. Sehingga R kuadrat sama dengan 2, berarti R-nya sama dengan plus minus lagi, tapi kita ambil yang positif, akar 2. Tuh, berarti ini akar 2 ya. Nah, terus karena kita punya R-nya sama dengan, sebentar, gak usah diginiin juga bisa ya. Jadi ini tuh 2 sama dengan
R akar 2. Nah, kenapa hasilnya beda ya? Nah, berarti R-nya sama dengan 2 per akar 2. Rasionalkan, kalikan akar 2. Berarti jadi 1/2 akar 2. Hmm, itu R-nya. Terus, kalau mau nyari tembereng, nah, kalau mau nyari tembereng berarti luas juring aja kan ya. Tapi di sini enaknya adalah dia seperempatnya lingkaran besar kan. Hmm. Luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Hmm. Luas juringnya adalah seperempat luas lingkaran besar. Nah, luas segitiganya setengah kali alasnya itu XY berarti dikalikan tingginya ini apa? SO misalkan. Atau R berarti ya. R lingkaran kecil gitu. Berarti ini seperempat dari lingkaran besar itu pi R kuadrat gitu. Masih sama karena masih pakai rumus ya. Nah, tinggal masukin angkanya. Jadi setengah pi kali 2 kuadrat dikurang setengah kali akar 2 berarti akar 2 dikali setengah akar 2. Hmm. Karena kan ini setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Kalau dijumlahin berarti akar 2. Nah, udah dapet, berarti kita dapet apa nih? Ini akar 2 sama akar 2 bisa dicoret. Nah, terus apa lagi? Setengah. Oh, ini kok setengahnya seperempatnya ya? Seperempat. Coret juga. Ada yang salah gak ya? Setengah kali XY kali SO. 2R, 2R kali R. R-nya setengah benar. Harusnya kuadrat ya. Akar 2 setengahnya kali akar 2 dikali setengah akar 2. Benar kok, tapi kenapa kalau pakai huruf R beda ya jawabannya? Bentar. Wah, ini gimana sih biar gue ngalangin? Nah, ini. Oke, kalau misalkan luas segitiganya itu sama dengan setengah kali 2R dikali R. Nah, jadi R kuadrat. Hmm, berarti R kuadrat itu adalah setengah kali akar 2 dikuadratkan. Ya benar ya, sama ya. Berarti ini adalah pi min setengah. Oke, selanjutnya masukin ke sini nih. Berarti sama dengan setengah kali pi R kuadrat dikurang pi dikurang setengah. Nih. R-nya itu, kalau dikuadratin berarti jadi setengah juga. Hmm, setengah ya. Hmm, berarti sama dengan, oh, emang nggak ada jawabannya ya. Ya. Hmm, berarti ini akan sama dengan seperempat, berarti minus dong. Hah? Kok minus? Tidak mungkin minus. Apa ada yang salah? 2 kuadrat dan seperempat. Pi R kuadrat, iya pi. Terus yang ini setengah kali XY. Ini tadi ini setengah. Berarti pi min setengah. Oh ini gini.
Nah, jadi ini adalah setengah, ini kan seperempat, berarti dikurang 3/4 pi. Nah, harusnya gini. Itu jawabannya. Ya, pusing ya. Males kalau gak ada jawabannya tuh. Nah, ini nanti kayak gitu juga. Selanjutnya kita ke bangun ruang ya. Hmm. Bangun ruang itu adalah, kan tadi udah dijelasin ya, beda sisi di bangun ruang dengan sisi di bangun datar. Kalau sisi di bangun ruang adalah bidangnya, rusuk itu sisi di bangun datar. Gitu. Titik sudut ya sama, terus diagonal sisi tadi udah, diagonal ruang, dan mungkin ada tambahannya adalah bidang diagonal, yaitu bidang datar yang dibentuk dari diagonal sisi dan diagonal dan rusuknya. Nah, sifat-sifatnya sebenarnya bisa diuraikan. Yang penting tahu kubus itu kayak apa. Berarti kubus itu dari persegi. Sebenarnya dibagi jadi dua ya, tiga deh bangun ruang tuh. Yang pertama prisma, yang kedua limas, yang ketiga bola. Nah, prisma kalau misalkan segi empat, tergantung alasnya apa. Alasnya persegi berarti namanya kubus. Alasnya persegi panjang namanya balok. Alasnya segitiga, prisma segitiga gitu. Terus hmm, alasnya lingkaran itu tabung gitu. Kalau limas, eh, alasnya persegi, segi empat, alasnya segi empat, alasnya segitiga bisa ya. Terus kalau alasnya lingkaran itu kerucut. Makanya sebenarnya nanti volume dengan luas, enggak, volumenya itu cuman membedakan luas alas kali tinggi intinya gitu kan. Kalau prisma. Kalau tabung ya berarti luas alasnya pakai lingkaran pi r kuadrat, terus kalikan tingginya. Kalau 5 segi 4 pakai sepertiga karena dia ada sudutnya gitu. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi. Kalau bola, nah ini baru emang dihafal gitu ya. Nah ini rumus luas sama rumus volume. Kalau kalau ini intinya kalau yang volume ngafalinnya ya cuman prisma sama prisma itu pasti luas alas kali tinggi. Kalau limas itu pasti sepertiganya luas alas kali tinggi. Kalau bola, nah baru dihafal emang 4/3 kali eh, luas lingkaran. Gitu. Tapi kalau rumus luas permukaannya itu kayak keliling kalau di bangun datar, cuman bedanya apa yang membentuk apa namanya? Yang membentuk si bangun ruang ini gitu. Contohnya, contohnya kan persegi gitu ya. Hmm. Nah, eh, nah contohnya persegi. Bangun ruang yang terdiri dari 6 persegi. Artinya luas dari satu perseginya berapa, terus sisinya ada berapa? 6. Gitu. Jadi 6 kali rusuk gitu. Karena R kuadrat ini adalah sisi persegi. Kalau balok, balok itu berarti kan panjang kali lebar. Cuman di sini kalau balok itu dia akan ada dua sisi yang berhadapan itu sama-sama persegi panjang dengan P sama L gitu ya, berarti yang atas sama bawah. Terus P sama T itu depan sama belakang. L sama T itu kanan kiri gitu. Makanya 2PL, 2PT, 2LT. 5 segi 4, berarti ada segitiga nih yang ngelilinginnya gitu ya. Nah, ini biasanya pakai Pitagoras gitu ya. Berarti pokoknya jumlah luas semua sisi, semua sisinya aja. Prisma pun begitu. Berarti ada dua luas segitiga, misalkan kalau prisma segitiga ya, atau luas alas lah gitu, dengan persegi panjang. Kalau di prisma persegi panjang, kalau di limas segitiga gitu. Nah, tapi lihat nih kalau tabung. Sebenarnya tabung itu kalau dilihat dia ada alas, ada tutup dan selimutnya berupa persegi panjang.
persegi panjang dengan panjangnya adalah keliling lingkaran gitu. Kalau kerucut berarti si yang ininya selimutnya itu juring, juring lingkaran gitu. Tapi bisa aja dengan cara pi kali R kali S aja. Kalau bola 4 pi R kuadrat luasnya. Nah, contoh soalnya ini. Pada pertanian melingkar atau circular farming gitu ya, terus ditanam secara melingkar seperti pada gambar. Pada lingkaran paling luar L1 itu ditanam tanaman sepanjang radius lingkaran R1. Oke, berarti yang ini nih. Terus lingkaran 2 dan seterusnya gitu sampai lingkaran 9. Nah, setiap debit yang keluar gitu ya dari lubang yang sama itu adalah 1 cm pangkat 3 per detik. Kalau misalkan jari-jarinya R5 atau radiusnya ya, radius 5 dengan radius 9 itu 5:4, terus tanaman L5 dan L9 itu dapat penyiraman yang sama atau seragam, ukuran lubangnya berapa gitu. Oke, berarti kayak perbandingan jari-jarinya. Hmm. Jadi. Hmm. Kan berarti kita tahu kalau gak hafal rumus debit gitu ya, debit itu biasanya Ki gitu. Ki itu adalah sentimeter pangkat 3, artinya apa? Volume per waktu gitu ya. Nah, terus volume itu kita bisa menyebutnya luas luasnya dikalikan jaraknya gitu. Sama kan satuannya. Nah, terus kalau misalkan hmm, kita punya apa ya? Ki, kita punya keliling gitu ya, keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Hmm, berarti kita punya nilai per waktunya A kali S per T. Ini V ya. Hmm, A kali V. Hmm, A-nya adalah pi R kuadrat. Pi. Hmm. Terus berarti kita punya Ki, kalau kecepatan ya, kecepatan berarti sama dengan Ki per A. Benar gak? V per Ki kebalik. Ki, kecepatan ke sini, ya A per Ki ya. Terus kalau hubungannya sama keliling apa ya? Kalau biar jadi Ki per K, Ki per 2, Ki per K. Nah ini apa nih? Berarti biar nemu Ki per K. Ki per K berarti yang ada S-nya ya. A per T. Ki per S sama dengan A per T. Hmm, A per T. Oke, ini sama. Nah, selanjutnya ya udah pakai yang Ki per 2 pi R kayaknya. Biar nggak ada kuadrat soalnya. Berarti Ki per 2 pi R. Karena seragam. Berarti kalau ini pakai 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5, ini 9, ini 9. Berarti kan R5 banding R9 itu sama dengan 5:4. Begitupun dengan Q5 dan Q9-nya. Itu 5:4. Berarti karena kita punya ini,
Hmm, Q itu sama dengan pi R kuadrat V, berarti sebanding gitu ya dengan pi R kuadrat. Berarti kalau misalkan Q5 per Q9 itu akan sebanding dengan R5 kuadrat per R9 kuadrat. Atau 5 per 4 kuadrat. Nah, kalau misalkan mau R-nya doang, bukan kuadrat, 5 banding 4. Nah, gini. Berarti kalau mau R-nya doang, R5 banding R9 sama dengan akar dari 5 per 4. Terus 5 per 4 itu 2, jadi 1/2 akar 5. Atau akar 5 banding 2, D. Gitu. Nah, cuman untuk eh apa melihat yang ini, nah yang ini itu eh apa untuk perbandingan aja bisa dicari Q per K sama dengan A per T. Nah, per T, nah Q per K-nya ini. Nah, caranya berarti kalau ini mainnya dengan Pitagoras. Intinya ya, inti semua dari dimensi 3 itu kita main-main dengan Pitagoras, dengan trigonometri, dengan luas segitiga. Nah, misalnya untuk contoh soal yang ini. Untuk contoh soal yang ini, mau nyari titik AP. Berarti kita cari dulu titik AC, terus tinggi AP-nya adalah tengah-tengah kan, berarti 5. Tuh. Hmm, 5. Terus ini berarti akar 2-nya nih 10 akar 2 gitu. Jadi kalau kalau diagonal sisi itu pasti X akar 2, kalau diagonal ruang X akar 3 gitu. Kalau nggak percaya buktikan dengan Pitagoras aja. Nah, berarti AP-nya itu sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu. Tinggal ngitung. Nah, selanjutnya kalau misalkan titik ke garis itu harus jadi kayak garis tinggi gitu. Jadi proyektornya itu adalah tegak lurusnya gitu. Contohnya ini. AB-nya 6. Terus AP-nya berarti sisi tegaknya ini 10. Berarti kan kita harus mencari ininya dulu ya. Nah, titik A ke garis PC. Ini A, ini PC. Nah, berarti harus tegak lurus ke sini nih. Nah, gitu. Berarti kita punya ini, miringnya ini. Terus tegak lurusnya ini. Karena AB-nya 6, ininya 10, berarti kita bisa pakai luas segitiga aja kalau ini. Luas segitiga. Apanya yang luas segitiganya? Berarti alasnya sama tapi tingginya berbeda. Misalkan luas segitiga APC. Hmm. Luas segitiga APC ini kita bisa pakai luas yang tingginya pakai ini nih, tinggi si limas. Hmm. Tinggi limas itu berarti setengah kali alasnya adalah 6 akar 2. Tingginya berapa ini? Akar 10 kuadrat ditambah tinggi ya, tinggi. Ini 10 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Nah, terus dengan yang ini PC, PC-nya berarti 10, tingginya ini yang jarak dari A itu, berarti yang dicari lah apa PC. A ke PC itu ya tingginya gitu, tinggi A ke PC. Nah, dapat nanti TAPC dari luas segitiga. Nah, terus selanjutnya
Kalau titik ke bidang, sama titik ke bidang pun dia tegak lurusnya intinya gitu. Kayak misalkan ini A ke BDE, mana BDE kita bikin dulu BDE. Nah, ini terus yang ini sama ini. A ke BDE berarti tegak lurusnya ke sini. Gitu. Berarti kalau A ke BDE kita punya luas segitiga A, misalnya ini P ya. APE dengan mana lagi? Ini kan mau nyari ini ke sini. Hmm, ya, intinya pakai luas segitiga lagi tuh. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan atau diulang materinya? Oke, apa nih? Oh, dari tadi izin terus ya. Oke, gimana untuk materi geometri? Pusing ya? Karena kakak juga pusing. Tapi yang penting ngerti konsepnya, cuman paling nanti yang bikin sulit adalah persoalan analisisnya. Bukan sulit sih, lebih ke cara menyelesaikan soalnya adalah menganalisis setiap soalnya. Kalau gak salah tuh kakak bikin soal pretest, pretestnya tuh ada yang kerucut, dua kerucut gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dia bisa pakai ini, Pitagoras gitu. Terus ada yang minyak ya kalau nggak salah, itu juga berarti pakai kecepatan, terus paham Kak, tapi lumayan susah. Iya, memang begitu ya. Namanya juga trigono. Geometri, jadi harus paham konsep trigononya, luas, luas lah gitu ya. Kesebangunan biasanya gitu. Kalau nggak salah sih tiga jenis soal ya di pretest tuh. Nah, tapi semoga kalian udah ngerti yang tadi, jadi bisa ngerjain yang di pretestnya. Kalau misalkan ada lagi ya maksudnya jenis-jenisnya. Apalagi yang sebangun itu ada ya, kayaknya tiap tahun gitu di penerapan matematika. Terus mungkin di penerapan matematika tuh biasanya kolam renang. Jadi kalau misalkan ada soal di kolam renang, terus berapa banyak ubinnya. Nah, berarti ada volume di situ ya atau luas permukaan ikut campur di situ gitu. Ya pernah bikin juga sih kakak ya tentang kolam renang karena sering keluar. Jadi kakak bikinnya soal yang sering keluar aja kayak apa gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Boleh mau bertanya tentang geometri ini atau eh, nanya tentang kuliah ke kakak atau apa? Boleh, ini waktunya sharing-sharing dan pertanyaan. Sambil kakak ini kirim yang tadi dipelajari ya. Hmm. Yes. Oke, gimana? Ada yang mau tanya? Kalau di penerapan matematika tuh materinya bisa dirangkum jadi 4 bagian ya. Jadi cuma 4 bagian dibanding sama PK yang banyak banget ya materinya. Kalau PM tuh cuma 4 bagian. Jadi yang pertama eh, tentang pengukuran gitu ya, bilangan. Terus yang kedua aljabar. Yang ketiga statistika. Terus yang keempat baru ini tentang geometri. Kalau PK banyak sih, semuanya ada logaritma, limit gitu. Dulu kakak lewat SBMPTN, materinya lebih banyak lagi. Materi matematika dasar, matematika IPA gitu ya. Karena masuknya yang lewat IPA. Udah belum ya? Udah kayaknya. Nih, aku kirim ya. Bener nih, nggak ada yang mau nanya. Kalau kelas-kelas sebelumnya tuh
banyak nanya tentang astronomi. Iya. Oke, kakak udah ini kirim materinya, boleh dibaca-baca dulu lagi, gitu ya. Loh, kok ngulang? Hmm. Nanti 11:20 kakak kirim link post test. Jadi udah apa namanya? Semoga lebih paham setelah apa namanya? Setelah belajar yang tadi kakak ajarkan, sehingga dari pretest sekarang jadi post test lebih bagus lagi nilainya. Saya izin bertanya, tapi di luar materi boleh. Dari tadi kakak izinkan. Apa nih? Mau nanya apa? Ah, izin bertanya Kak, mengenai prospek kerja astronomi itu bisa di bidang apa saja? Oke, untuk astronomi ya. Kalau di Indonesia sendiri memang sedikit bidang pekerjaan yang selinier gitu ya. Selinier dengan astronomi itu misalnya jadi peneliti atau jadi dosen atau jadi apa sih yang di lab itu, lab teleskop gitu misalkan. Nah, itu tuh dikit banget. Misalnya kayak di sini tuh ada BRIN, ada 8 gitu ya. Sekarang 8 jadi BRIN juga kan. Nah, kalau selain dari astronomi, kita kan belajar pemrograman juga. Makanya banyak teman-teman kakak yang jadi programmer juga gitu. Kakak juga sempat tertarik sih untuk jadi data science, scientist gitu ya. Terus ada juga yang misalkan kayak nggak ngerti tentang materi-materinya gitu, tapi alhamdulillah terlewati nih jadi fotografer gitu. Karena astronomi itu ya belajar ini juga sih, kayak gimana cara moto bintang biar bagus misalnya gitu. Nah, itu juga dipelajari sama kita. Terus ada juga yang apa namanya keluar gitu ya. Keluar tuh maksudnya keluar jalur kayak ke bisnis gitu. Nah, jadinya digital marketing gitu. Itu juga bisa dipelajari tapi enaknya karena kita udah terstruktur otaknya kan S1 ya. Kalau S1 tuh pola pikirnya udah lebih maju sedikit daripada SMA lah gitu ya, lebih maju. Sehingga tinggal ambil aja kan mata kuliahnya bisa diambil yang luar. Misalkan ada teman kakak ngambil kuliah di SBM gitu ya. Jadi kayak mata kuliah yang wajibnya dilewati pastinya, tapi ada tambahan di SBM-nya. Nah, jadi ya bisa kepake ya ilmunya gitu ya. Enak sih kuliah tuh sebenarnya untuk yang S1 ya, karena nggak tahu sih kakak kalau di universitas luar, tapi kalau di ITB itu ada mata kuliah umum sekitar 12 SKS kalau nggak salah. Nah itu bisa diambil di luar. Kalau kakak tuh ngambilnya di matematika, karena emang kakak pengen ke matematika ya gitu. UTBK skor, dulu tuh pakai persen sih SBMPTN ya. Sekitar 52% gitu. Sebenarnya itu bisa masuk sih untuk kedokteran, cuman makanya nyesel jadinya. Karena emang sebenarnya pengen kedokteran, cuman kayak mengira-ngira yang masuk mana ya, ya udahlah ITB aja, FMIPA lagi. Padahal itu skornya bisa masuk stay juga. Ya dulu kan kayak masih gengsi-gengsi doang ya, karena nggak ngerti tentang jurusan gitu, mau masuknya apa. Astronomi ITB susah nggak ya? Susah sih untuk kakak yang awam banget sebenarnya sama astronomi dibanding teman-teman kakak yang memang suka dari awalnya, yang SMA-nya tuh udah kenal sama astronomi. Kalau kakak tuh termasuk yang paling nggak ngerti. Nah, cuman ITB tuh kan apa harus ini dulu ya, ini ada backgroundnya. Harus apa masuk ke TPB dulu. Nah, ya udah kelempar deh karena kakak pengennya matematika bukan astronomi. Tapi bisa dilewati karena pola pikir dengan orang yang apa yang ngerti matematika itu dia bisa memahami pola gitu. Nah, kalau kakak tuh ngelihat cara melewati kuliah ini gitu ya walaupun susah-susah banget, tapi kakak tahu pola dosennya seperti apa gitu di ujian-ujiannya, di tugas-tugasnya. Jadi ya gampang untuk dilewatin. Itu. Dan sekarang sih kakak lebih mikir pengen jadi guru. Oh, udah pernah ya jadi guru gitu. Karena emang ternyata suka ngajar. Terus ya akhirnya baru mau coba seriusin. Berarti nanti mau S2 dulu untuk jadi dosen. Itu. Ya, silahkan coba ngerjain lagi backgroundnya. Terus kalau misalnya mau sambil ditemenin kakak yang ngobrol-ngobrol, boleh tanya lagi.
Nah, sebenarnya si Wayground ini sih lebih ke sama kayak pretest ya soalnya. Jadi kalau ngerti yang tadi jadi bisa dikerjain. Semangat jadi guru atau dosen betulan. Kalau guru udah ya, guru udah masuk dapodik malah kakak tuh di suatu sekolah. Cuman kakak tuh nggak betahnya gimana ya? Sistem kali ya. Kakak nggak tahu sih. Sistem sistem pemerintah tuh menyebalkan. Jadi kalau jadi guru tuh capek. Capeknya tuh gajinya kecil. Maksudnya kakak lebih suka privat gitu ya, ngajar privat. Terus bebannya besar. Jadi karena kakak astronomi, jadi bisa di matematika, bisa di fisika gitu. Nah, di sekolahnya diandalkan gitu. Maksudnya dipercaya ngajar kimia iya, ngajar biologi iya. Pokoknya semualah Mafikibi gitu kakak ajar. Terus belum megang unit, banyak banget tapi gaji tidak sebanding. Maksudnya tidak sebanding tuh karena bukan hanya kakak ngejar gajinya doang ya, tapi capek tapi gimana ya nggak sebanyak itu dihargainya lah istilahnya gitu. Jadi makanya kakak resign dari sekolahnya, terus ya mencoba mikir mending jadi dosen. Kenapa resign juga? Karena kakak bersaingnya sama anak-anak pendidikan ya gitu. Anak-anak pendidikan tuh kadang mikirnya kok bisa sih anak di luar pendidikan jadi guru gitu. Padahal udah apa namanya udah berusaha mereka misalnya kuliah terus ada percoba apa sih namanya ke ya sebenarnya bisa pakai keprofesian itu tapi lebih sering kayak di luar gitu makanya kakak mikirnya "Ya udah kalau misalkan tetap passionnya adalah ngajar ya udah jadi dosen aja gitu daripada jadi guru gitu sih mikirnya walaupun di sana memang dibutuhkan juga sih jadi untuk anak-anak pendidikan sebenarnya banyak loh lowongan kerja jadi guru cuman kaliannya punya skill yang diakui oleh sekolahnya atau enggak gitu kalau misalkan orang apa pendidikan matematika, ya kalau misalkan kalian bagus di sekolahnya, maksudnya bagus tuh nggak hanya ilmu kalian aja ya, karena ada orang yang punya ilmunya, tapi nggak bisa menyampaikannya walaupun dia orang pendidikan, gitu. Ya apa namanya bisa aja kayak dia tuh nggak walaupun dia belajar pedagogi misalkan gitu ya, tapi ternyata muridnya nggak suka dengan cara ngajar dia, ya itulah persaingannya ada di situ gitu. Iya, jadi waktu kakak direkrut jadi guru di sekolah itu juga bilangnya kalau ngajar itu pengalaman gitu. Emang kakak berpengalaman sekali ya, karena dari 2016 kakak pertama masuk di kuliah tuh 2015. Nah 2016 tuh kakak udah mulai ngajar kan, ngajar privat. Jadi pengalamannya tuh banyak gitu sampai 2023 itu. Terus akhirnya diterima deh di sekolah itu. Cuman ya setelah dijalani selama 2 tahun, kakak coba tanya-tanya tentang PPG itu, profesian gitu, keprofesian guru ya ternyata tidak menarik. Karena itu, karena persaingannya juga. Kak, anak ITB emang sepinter itu. Masuk ITB susah nggak, Kak? Eh, ITB tuh susah masuk, susah keluar. Karena gimana ya? Kalau sepinter itu mungkin objektif ya. Maksudnya, subjektif apa ya? Ya, jadi kayak tergantung kamu mengukurnya dari mana. Nah, biasanya tuh, dulu tuh kakak waktu tingkat satu, dosennya tuh kayak nanya, kamu, siapa yang juara internasional? Macul, siapa ya? Jadi bener-bener minimal tuh dia ranking satu di kelasnya gitu. Kakak lihat waktu itu di kelas gitu ya. Nah, ya gimana nggak pinter, makanya kaget. Kakak waktu tingkat satu tuh ya agak kaget, shock kultur karena kakak dari daerah gitu ya, walaupun di Seman Satu Balenda juga termasuk ada persaingan ya dengan anak-anak daerah lainnya gitu. Karena ketika kakak ngajar di sekolah kan sekolahnya daerah juga gitu ya. Nah, ternyata terlihat perbedaannya gitu ketika dia masuk Seman Satu Balenda pasti nggak bisa bersaing gitu. Nah, begitupun anak-anak Seman Satu Balenda ketika misalkan sama Seman Tiga Bandung. Nah, lumayan dikit jauhnya gitu. Nah, apalagi se-ITB kayak dia anak-anak terbaik dari setiap sekolahnya gitu kan. Ya jadi punya pola pikir yang berbeda sih gitu. Dan masuk ITB tuh susah, susah masuknya, susah keluarnya. Susah masuknya itu dalam artian mungkin skor ya, skor UTBK itu kalau misalnya lewat eh, tes tulis
Tapi kalau keluar susah ya karena apa ya, dari skripsi kali ya, misalnya dari skripsinya terkadang bertarungnya dengan mental. Kayak udah capek gitu, sampai dosen yang ngejar-ngejar. Tapi ada juga yang beberapa apa sih fakultas ya kita ngejar dosen, dosennya juga kayak nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak ke mahasiswanya tuh nggak touch gitu. Nah kalau kakak sih termasuk yang dikejar sama dosen karena apa sih kadang udah capek gitu jadi gak mau dulu bimbingan. Nah tapi dosennya suka nanya-nanya kapan bimbingan, apalagi ada teman kakak yang selama setahun tuh ngilang gitu terus dosennya nyari-nyari gitu. Rajin sih termasuknya dosennya untuk nyari-nyari apa namanya mahasiswanya. Emang pada baik-baik sih kalau astronomi beneran deh. Ada yang masuk astronomi di sini? Ya kakak juga lagi nyiapin buat S2 sih bulan depan. Jadi kalau misalnya kalian masuk astronomi, ketemu kakak ya, semoga kalian masuk, aku masuk ya. Kakak S2, kalian S1. Kayak tips manage waktu kakak waktu persiapan UTBK. Kebetulan kakak kan alumni perintis juga ya. Ya belajarnya, utamanya ikutin aja yang perintis itu udah enak banget. Terus setiap Sabtu Minggu tryout kan. Jadi bisa bisa tahu skornya udah sampai mana gitu. Kayak bikin pede juga nih kalau misalkan skornya tuh udah bisa masuk ke si universitas itu gitu kan. Nah, terus pokoknya emang setiap hari belajar sih, tapi 3 hari sebelum ujiannya jangan belajar kalau kakak sih gitu. Karena kayak yang penting otaknya udah istirahat aja. Setiap kakak mau olimpiade atau mau ujian, kakak nggak belajar. Tapi kalau udah di ITB beda lagi, deadlineer sejati. Jadi belajarnya di akhir. Karena merasa kayak baru bisa ngerti kalau udah deadline. Nggak tahu sih, kakak juga bingung. Tapi lebih enak untuk belajar tuh tiap hari gitu. Kalau untuk UTBK sih. Beradaptasi di ITB susah. Enggak sih, teman-temannya baik loh. Kalau di ITB tuh nggak ada yang namanya pembulian kayaknya, karena mereka mungkin saking sibuknya belajar, jadi nggak punya waktu untuk hal-hal yang semacam pembulian istilahnya gitu ya. Kayak kayak kalau kampus lain tuh kayak senioritasnya tinggi gitu kan. Tapi kalau di ITB tuh kayak nggak punya waktu untuk itu. Jadi beradaptasi secara sosial gampang menurut kakak. Tapi kalau beradaptasi secara akademik ya mungkin itu ya yang struggling. Fun fact ITB, kalau nginjek rumput, rumornya, katanya nanti nol SKS. Terus masuk kebun binatang apa ya gitulah. Itu bukan fun fact ya apa namanya? Oke, sudah 11.30. Semoga ini ya sudah pada ngerjain semuanya. Terima kasih, kakak cukupkan sekian. Sip, kakak cukupkan sekian. Kakak kembalikan ke fasilnya. Ada nggak nih fasilnya? Ada, Kak. Oke, Oke, terima kasih banyak kepada Kak Atika untuk kelas materi kita di hari ini dan untuk sharing-sharingnya juga ya, Kak. Sebelum ditutup, mungkin kita akan dokumentasi terlebih dahulu ke teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam. Ya, aku kasih waktu 3 detik ya, barangkali mau pakai kerudung dulu atau mempersiapkan dirinya dulu. Oke, sepertinya sudah siap. Oh ya Kak, kita tuh buat posenya kita punya pose kelas gitu. Jadi ini angka 5 dan 2 gitu. gini. Nah, begitu. Oke, teman-teman, aku hitung sampai 3. Wait. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Atika untuk kelas materi kita hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa diterima ya oleh adik-adiknya dan bisa dipahami untuk Amin. UTBK. Ini. Oke, kepada Kak Atika, jika ada agenda dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meeting ini. Ya, terima kasih ya semuanya. Selamat melanjutkan belajarnya. Semangat. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih Ya, banyak, kasih Kak. Kak. sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Kak.
Oke teman-teman, Alhamdulillah untuk kelas materinya sudah selesai. Sebelum ditutup, jangan lupa ya yang belum isi presensi, bisa isi presensi dulu sama feedbacknya. Jadi dua ya, jadi ada presensi sama ada feedback setiap Pak, partnya tuh. Gitu apa? Kak. Eh, Putus-putus gak sih suaranya? Tadi ada eh di chat aja Sabrina bisa nggak? Lewat chat. Oke, teman-teman, mungkin sambil menunggu ya, yang belum isi presensi, sok isi presensi. Yang belum ngisi tadi post-test, masih ada waktu sampai pukul jam 1 siang, kalau tidak dikasih waktu sampai jam 1 siang. Terakhir, teman-teman, itu dari Puja udah ngirimin itu ya, logo kelas, kata kalian gimana? Oke, atau enggak? Kataku sih, bagus ya. Kalau kata kalian gimana? Bagus, Kak. oke Bagus ya? banget. Bagus Bagus banget banget. nggak sih? Bagus banget. Eh, Bagus banget, bagus banget. Oke, setuju, setuju atau ada yang direvisi? Aku setuju. Setuju. Nah, Setuju. itu aja sih. Tapi kalau dari aku mah kayaknya ini deh, Puja, kayak kita kan LC ya, terus kayak mendingan ada tulisan LC-nya nggak sih? Iya Oh, gak? ditaruh di bawah, Kak. Heeh. Iya gak? Maksudnya biar biar ada, oh ini teh logo LC gitu, jadi ada title LC Belajar Princess gitu, menurut aku ya. Jadi ada Oh, gitu. oke berarti pakai itu ya, Learning Camp 26 gitu ya. Boleh gitu, boleh boleh. Oke, oke, siap. Oke, siap deh teman, dari aku juga mungkin sudah cukup tadi Sabrina. Oh, link postnya udah di grup ya, Sabrina udah ada di grup. Oke teman-teman, mungkin udah pukul setengah 12 juga. Dipersilahkan untuk keluar di Zoom dan istirahat. Kita join lagi pukul 1 di kelas tutorial. Dadah teman-teman, info and meeting. Kasih, Dadah, Kak. makasih, Kak. Nah, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.